sesuai dengan hari ini, tema hari ini, Hari Hiu Paus Sedunia, dengan bangga dan senang sekali kita mengumumkan dan mengundang Kak Prilly Latukonsina sebagai kawan hiu paus dari Konservasi Indonesia. Iya, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi dong sama Kakak Prilly. Mungkin mau say hi Kakak Prilly sama kawan-kawan media mungkin. Halo, selamat siang semuanya, kawan-kawan media yang udah datang, teman-teman dari Konservasi Indonesia, dan tentunya sahabat aku, Meizani. Senang banget akhirnya hari ini tuh hari yang paling aku tunggu-tunggu ya, karena selain hari ini adalah Hari Hiu Paus, tapi akhirnya aku bisa mengumumkan kalau aku juga sebagai kawan hiu paus. Hiu paus tuh adalah satwa yang sangat dekat di hati aku. Itu pinnya ada 2 di Instagram aku. Jadi di Instagram aku tuh pinnya tentang hiu paus gitu. Dan aku seneng banget bisa memperkenalkan hiu paus ke teman-teman. Karena ternyata banyak yang belum tahu, dan pas aku posting banyak orang yang kayak itu di mana, itu ikan apa, nggak takut dimakan. Kayak jadi informasi soal hiu paus itu banyak banget yang belum tahu. Dan dengan hari ini aku bisa menjadi kawan hiu paus, aku bisa mengedukasi teman-teman semua tentang hiu paus dan betapa pentingnya kita untuk menjaga hiu paus demi ekosistem di Indonesia. Keren sekali, boleh tepuk tangan dulu dong buat Kakak Prilly ini. Nah, untuk kita mulai saja langsung ada penyerahan secara simbolis juga kepada Prilly Latukonsina sebagai kawan hiu paus. Di proses pertama akan ada penyerahan alat tagging dari Konservasi Indonesia kepada Prilly. Nah, mungkin tadi sedikit ya di videonya Mas Iqbal udah sempat disinggung. Tagging atau penanda satelit dengan nama Prilly akan berada di salah satu individu hiu paus yang berada di Teluk Saleh. Wah, keren sekali ya. Alat tagging ini akan berfungsi pada bulan Oktober 2024. Nih kawan-kawan media, kalau seandainya kurang dekat, boleh maju ke depan ya untuk selanjutnya ambil foto mungkin. Silahkan. Maju dulu. Kakak Prilly boleh ditunjukkan Maju lagi? dulu, sini maju. Iya, boleh kita foto bersama ya. Majuin lagi. Iya, sedikit ya, tadi tagging ini akan berfungsi pada bulan Oktober 2024. Ini keren sekali ya. Masukin. Keren sekali. Baik, selanjutnya sudah kawan media. Oh, belum. Ibu, Bu Mes, ngobrolin tagging itu dong. Tagging ini akan digunakan untuk apa gitu ya? Oke. Ngobrol aja Bu. Tunjukin taggingnya ya. Oke, tunjuk taggingnya, matanya ngeliat taggingnya deh. Oke, ya. Iya. Terima kasih Bu. Sekali lagi selamat ya kepada Kakak Prilly nih sebagai kawan hiu paus. Selamat nih. Nah, selanjutnya kita akan memberikan plakat istimewa yang menjadi penanda resminya Prilly sebagai kawan hiu paus. Lagi kami mengundang kawan media, kalau yang merasa kurang dekat boleh ke depan ya buat ambil gambar atau mengabadikan momen ini. Sebelum kita tentunya menyambung ke sesi selanjutnya nih, kita akan ngobrol lebih banyak lagi sama Ibu Meis dan juga Prilly tentunya. Oke, sudah ya? Oh, belum? Oke, sudah ya? Baik Ibu Meis dan juga Prilly boleh kembali duduk. Terima kasih sekali lagi. Nah, ini kawan-kawan media, kita akan ngobrol nih ke seksi selanjutnya. Saya akan ngobrol dulu, mungkin nanti ke Ibu Meis, nanti akan dilanjut sama Prilly. Mungkin Ibu Meis kita boleh sambung sedikit ya. Sebelumnya mungkin apakah bisa dijelaskan kenapa nih Prilly dihadirkan di tengah kita semua nih untuk dipilih sebagai kawan hiu paus? Meis boleh sharing, silakan. Oke, selain dia temanku yang terbaik, tapi sebenarnya paling penting tuh tadi kan ditanya tuh ya, karakter hiu paus itu seperti apa. Jadi karakter hiu paus tuh sebenarnya bisa dilihat tadi kan disebut karismatik apa sih karismatik gitu kan. Tapi kalau dilihat sebenarnya mirip banget sama Prilly nih gitu. Jadi kan selain tadi dengan semua kesibukannya sebagai award winning actress dan juga produser, businesswoman juga, tapi
sebagai public figure yang selalu dinanti-nantikan oleh Indonesia gitu ya, dan semua teman-teman baik yang sudah ngefans dan yang belum. Jadi karakter itu selalu menjadi menarik. Selanjutnya sebenarnya karakter yang mirip dengan Prilly juga adalah karakter hiu paus yang sifatnya bersahabat. Jadi kalau misalnya orang lihat sebenarnya mungkin di awalnya aduh kayaknya mungkin orangnya nggak approachable gitu ya, tapi Oh gitu ya Susan? Apakah aku terlihat nggak approachable? kan kayak kalau lihat hiu paus kan aduh takut deh gitu kan. Oh iya benar. Kamu juga udah pernah kan ya. Nah tapi ternyata oh baik ya, bersahaja gitu kan, dan sangat ramah. Yang berikutnya yang menarik tadi yang dibilang Mas Iqbal, bahwa hiu paus itu adalah penjelajah yang selalu curious, sampai 15.000 km per tahun gitu loh, bisa keliling gitu. Dan kita lihat kalau lihat aja di Instagramnya Prilly kemana-mana kan, dia suka jalan-jalan, suka bereksplorasi, jadi itu sama banget. Tapi selalu kembali pulang. Ya tapi selalu kembali pulang. Jadi berfigur yang pas ya. Pas. Nih Bu Messi mungkin boleh sedikit di-sharing juga tadi kan eksplorasi nih. Kira-kira akan ada program apa nanti bersama Prilly ke depannya nih bersama sebagai kawan hiu paus, kira-kira akan ada eksplorasi apa? Mungkin bisa di-share. Jadi memang yang paling serunya ini kan sebenarnya kita pingin konservasi atau pelestarian alam atau spesies ini menjadi sesuatu yang mainstream ya. Jadi lebih banyak lah yang tahu apa sih fungsinya, lebih banyak yang sayang, lebih banyak yang kenal. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya kita harapkan beberapa program selain awareness raising, edukasi, maupun juga nanti bisa menyuarakan apa saja sih yang dikerjakan di kawasan konservasi ataupun kawasan-kawasan ini seperti apa sih. Jadi pingin juga ngajak kawan hiu paus yang satu ini tuh lihat langsung apa saja yang dilakukan di Indonesia ini. Oke, Pris, terima kasih. Saya mungkin lanjut ke Prilly dulu ya. Nih Prilly mungkin bisa di-sharing nih sama kita nih. Ini udah resmi jadi kawan hiu paus nih. Iya. Perasaannya gimana, sama mungkin boleh sedikit cerita nih. Dulu awal kenalan sama spesies karismatik hiu paus ini gimana ceritanya? Pasti perasaannya seneng banget. Dan mungkin aku mau cerita sebelum aku cerita gimana awalnya kenalan sama spesies hiu paus. Aku cerita dulu awal aku kenalan sama Ibu Mei. Bahkan kita ngomongin hiu paus. Jadi kita kenalan di satu restoran gitu, terus kita ngobrol dan sama-sama tertarik soal lingkungan. Akhirnya mulai emang kerjanya di mana? Terus kenalan, oh ya aku di Konservasi Indonesia, aku juga generasi peduli bumi. Terus yang aku pakai hari ini adalah yang Ibu Mei kasih sebagai kado ulang tahun aku waktu itu gitu. Jadi kayak ini aja udah hiu paus, padahal kita belum ngomongin aku bakalan jadi kawan hiu paus loh ya. Tapi ini udah dikasih, ini hiu paus bordirannya loh, karena kan kamu suka sama hiu paus gitu. Terus tiba-tiba aku ke Gorontalo, itu pertama kali aku kenalan sama spesies hiu paus secara langsung. Aku diving di sana, terus kenalan, terus tiba-tiba Ibu Mei WhatsApp, kamu lagi di Gorontalo ya? Itu hiu pausnya ditagging sama Konservasi Indonesia loh, gitu. Oh, jadi hiu paus yang aku mau ketemu itu hiu paus taggingan Konservasi Indonesia. Oke, terus aku pamerin ke seluruh orang. Ini hiu paus temen aku loh yang nge-tag gitu. Jadi aku norak banget di sana. Oh iya itu siripnya di-tag sama temen aku loh di Konservasi Indonesia gitu. Terus aku perkenalkan lah ke semuanya, dan pas aku posting ternyata viral. Aku nggak nyangka kalau bakalan viral, karena aku pikir itu kan Gorontalo memang destinasi wisata di situ, orang-orang ketemu sama hiu paus. Tapi ternyata masih banyak orang yang tidak teredukasi terhadap hiu paus itu sendiri gitu. Terus sampai video aku di-repost sama akun luar negeri, terus di-recreate sama orang, tapi hiu pausnya diganti sama ikan lele gitu kalau orang yang bikin di TikTok gitu, lucu-lucuan gitu. Terus banyak banget yang nanya ke aku, kok nggak takut sih? Itu gede banget, emang nggak takut dimakan? Emang, nah dari situ aku tahu berarti informasi soal hiu paus tuh masih rendah banget. Sampai mereka mengira aku tuh bisa dimakan sama hiu paus, padahal hiu paus makannya tuh plankton gitu. Terus di saat aku kesana juga aku ngeliat masih banyak yang belum tahu bahwa ketika kita berwisata itu, terus kita ngeliat satwa, itu belum tentu loh kita bisa pegang-pegang satwanya dan
akrab seperti bestie gitu ya. Kita benar-benar harus menjaga jarak gitu. Dan informasi itu juga di-share sama kami kan, kayak ingat ya kalau nyelam jaraknya harus 2 meter tuh minimal, nggak boleh deket-deket gitu. Nah akhirnya pas aku di sana itu aku benar-benar ngingetin semuanya, jadi deket gitu. Jadi aku sibuk ngingetin jangan deket-deket ke orang-orang yang belum tahu. Nah dari situ aku sharing sama Mei, ini kayaknya edukasi tentang hiu paus harus kita tingkatkan lagi karena masih banyak orang yang nggak tahu, masih banyak orang yang juga buang sampah sembarangan padahal udah tahu di situ ada hiu paus gitu. Karena hiu paus itu bisa selain bisa matinya karena tertabrak kapal, tapi juga karena kita nggak menjaga lingkungan sekitar gitu. Jadi pada saat itu aku akhirnya bukannya cuma diving sama hiu paus, tapi kita lebih nyelam ke bawah lagi untuk mengutin semua sampahnya. Jadi bukannya liburan tapi malah kayak oke deh kita pungutin sampah yuk, kasihan nih hiu pausnya karena di samping-sampingnya tuh ada popok, ada plastik kan takutnya masuk gitu ya, tersedot sama dia gitu, dan sampah-sampah kecil, bungkus-bungkus permen gitu. Nah akhirnya banyak sharing sama Mei soal itu, langsung deh gimana kalau jadi kawan hiu paus aja gitu. Jadi kita bisa lebih enak lagi untuk create program-program ke depannya supaya orang bisa tahu juga kalau misalnya berwisata ketemu sama hiu paus apa yang perlu dilakukan, dan orang-orang yang suka sama hiu paus bisa jadi key opinion leader juga bahwa kita sama-sama harus menjaga satwa ini. Jadi kita semua tahu ya, ternyata Prilly sudah mendalami peran sebagai kawan hiu paus jauh-jauh sebelumnya. Benar, sudah lama ya. Sudah lama ya. Jadi Prilly boleh di-share nggak kepada kita nih? Mungkin kan tadi sempat mention Gorontalo, ada next location nggak yang juga ada hiu paus, mungkin target nih untuk. Oh itu tadi udah aku tandain loh titiknya. Oh, Tapi iya. aku lagi sama tim KI kan, ayo ajak aku ke sana gitu. Karena udah aku tandain itu hiu paus ada di sini, ada di sini, ada di sini. Malah tadi di Gorontalo nggak lebih banyak daripada di Kaimana dan di Teluk Saleh. Di Gorontalo tadi kalau nggak salah 56 ya. Jadi tolong ya Bu ya, saya diajak secepatnya gitu untuk bertemu dengan hiu paus lainnya. Oke, Prilly sendiri apa yang pengen diharapkan begitu ya sebagai peran baru ini kawan hiu paus bersama konservasi Indonesia, apa yang mau Prilly dapatkan sih? Yang pasti kalau aku sih mungkin hari ini adalah batu loncatan aku dan konservasi Indonesia, kita bersama-sama untuk bisa mengedukasi masyarakat betapa pentingnya kita menjaga lingkungan. Jadi bukannya hanya hiu pausnya aja, tapi lingkungannya dan semua satwa yang ada itu harus kita jaga gitu. Cuma saat ini kan karena hiu paus lagi menjadi satwa yang sangat berkarismatik dan trending topik, semua orang itu berbondong-bondong untuk melihat hiu paus. Jangan lupa juga bukannya cuma kita foto sama hiu pausnya, tapi juga dijaga gitu dan disebarkan informasinya. Selain kita bisa membangkitkan wisata sekitar, tapi juga dijaga. Jadi jangan sampai orang lokal itu takut, aduh takut nih wisatanya viral, tapi nanti kalau viral takutnya jadi banyak sampah dan malah satwanya nggak terjaga. Itu kan yang paling ditakutin sama orang lokal di sana. Aku banyak mendengarkan soal curhatan di sana, aduh viral nih, gimana nih rame kalau diposting sama Prilly. Terus aku nanya, emang kenapa, bukannya bagus? Ya sebenarnya bagus sih untuk pemasukan lokal di sini. Cuma kita takut nanti hiu pausnya kenapa-kenapa gitu. Takutnya nanti ada turis-turis yang nggak ngerti, nggak bertanggung jawab, terus nggak menjaga hiu pausnya. Nah aku akhirnya kan ngerasa agak bingung ya. Aku mau posting, tapi orang lokalnya juga takut kalau viral nanti malah nggak kejaga. Nah ya udah, marilah kita menjadi orang yang bertanggung jawab gitu ya. Kita viralkan tempatnya, kita bangkitkan wisata lokal di sana, raise awareness bahwa Indonesia itu indah banget dan kita punya hiu paus yang banyak, tapi kita jaga juga gitu tempat dan hiu paus itu sendiri. Bukannya cuma pengen bikin konten doang sama hiu pausnya, tapi juga bikin konten tentang menjaga hiu pausnya. Lihat banget ya. Ini terakhir nih Prilly, ini kan yang ditunggu dari Prilly ini sebenarnya sama kawan-kawan ini karya dalam filmnya ya. Mungkin boleh dong di-share, ada nggak kepikiran buat film soal satwa? Mungkin ada kepikiran nggak dengan Ada banget. posisi jadi kawan hiu paus? Boleh di-share? Iya, ada banget. Karena menurut aku film itu adalah kendaraan paling efektif untuk kita menyampaikan sebuah pesan gitu. Kalau misalnya kita seminar tentang hiu paus live di Instagram, yang nonton ribuan gitu kan.
Tapi kalau misalnya kita bikin film, kita bisa lebih menyebarluaskan informasi tersebut gitu. Jadi aku percaya film masih menjadi kendaraan yang sangat efektif untuk kita raise awareness tentang apapun itu. Dan karena aku juga punya visi ke depannya untuk raise awareness soal lingkungan, satwa laut, seluas-luasnya, pasti sebagai produser kepikiran lah untuk membuat film tentang itu. Jadi ditunggu aja. Semoga kerjasama ini panjang ke depannya sampai bisa bikin film gitu dan kita sebarluaskan gitu. Keren banget. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong kawan-kawannya. Kita semua sudah mendengar ya, ternyata salah satu alasan Konservasi Indonesia memilih Prilly sebagai tadi kawan hiu paus ini karena punya karakter hiu paus yang karismatik, suka menjelajah dan tentunya bersahabat. Dan telah di-highlight pula nih ya lewat pelestarian dan hiu paus dapat membantu sektor pariwisata dan perekonomian yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. Selanjutnya kita akan buka